Kita hidup di tengah badai tak henti. Setiap hari, dunia melemparkan tantangan yang memaksa kita untuk bertindak cepat, spontan, tanpa pikir panjang. Namun, di balik dorongan untuk bereaksi, ada jurang yang menganga, penuh bahaya. Reaksi kita yang tidak terkendali seringkali menjerumuskan kita ke dalam penderitaan, kemarahan, dan kekacauan batin. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita bukan mesin yang tunduk pada impuls. Kita adalah makhluk yang dianugerahi pikiran, alat terkuat yang pernah kita miliki. Kita harus melatihnya. Seperti Marcus Aurelius mengingatkan kita, kendalikanlah dirimu sendiri, sebab di dalam dirimulah kekuatan yang sejati berada. Bukan dunia luar yang menentukan keadaan batin kita, melainkan bagaimana kita meresponsnya. Respons bukan reaksi. Respons adalah ruang suci di antara rangsangan dan tindakan. Reaksi adalah ledakan, kilatan api yang membakar dan meninggalkan abu. Respons adalah ketenangan, cahaya remang yang memberi kita pilihan untuk bertindak dengan bijak atau membiarkan diri terseret oleh gelombang emosi. Seneca mengajarkan bahwa kemarahan adalah kegilaan sesaat. Kita harus menahan kegilaan itu, mengukir jarak di antara rasa sakit dan tindakan, antara perasaan dan keputusan. Bagaimana kita melatih diri untuk memasuki ruang itu, ruang yang tak terlihat tapi berkuasa, dengan kesadaran penuh dan disiplin jiwa. Kita mulai dengan mengenali bahwa bukan peristiwa yang menyakitkan, melainkan penilaian kita atas peristiwa itu yang menimbulkan penderitaan. Epictetus berkata, manusia tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pendapatnya tentang hal-hal. Ketika amarah menggelegak, ketika ketakutan merayap, kita menarik napas dalam-dalam dan berkata pada diri sendiri, ini hanya sebuah kejadian. Apa yang bisa kukendalikan? Pikiran dan tindakanku. Maka, kita menjadi pembawa cahaya di tengah kegelapan batin, bukan budak dari gelombang emosi yang mengamuk. Kita membangun benteng ketabahan yang kokoh dengan setiap detik kita memilih untuk merespons dengan sadar, bukan bereaksi secara membabi buta. Kita tidak menyangkal emosi, tapi kita tidak membiarkannya menguasai. Kita melihat mereka sebagai awan yang lewat, tak abadi, tak perlu diikuti. Bersama, kita berjalan di jalan ini, bukan untuk menjadi tak berperasaan, tapi untuk menjadi penguasa diri yang tangguh, penguasa yang tahu kapan membiarkan badai berlalu dan kapan bertindak dengan kepala dingin dan hati yang kuat. Inilah latihan terbesar kita, mengubah naluri menjadi kebijaksanaan, impuls menjadi kesadaran. Melatih pikiran kita untuk tidak sekadar bereaksi, tapi merespons dengan kehendak yang teguh dan kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Mari kita bangkit dari reruntuhan emosi yang merusak dan membangun kekuatan yang abadi. Kekuatan yang lahir dari pengendalian diri. Kita adalah penjaga pikiran kita sendiri. Dan di dalam penjagaan itu terletak kebebasan sejati. Kebebasan untuk hidup tanpa terjerat oleh amarah, tanpa terperangkap oleh ketakutan, tanpa terhanyut dalam arus keputusasaan. Mari kita pilih untuk menjadi respons, bukan reaksi.